Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membaca ayat 216 sampai dengan ayat 218 dari surah Al-Baqarah, masih pada juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور rahim. Ayat 216. Telah diperintahkan kepada kamu berperang, sedang dia itu tidak kamu sukai. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, padahal ada baiknya bagi kamu. Dan boleh jadi kamu sukai sesuatu, padahal dia itu tidak baik bagimu. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidaklah tahu. 217. Mereka akan bertanya kepada engkau dari hal bulan yang mulia atau tentang berperang padanya. Katakanlah, berperang padanya adalah soal besar, tetapi menjauhkan manusia daripada jalan Allah dan kufur kepadanya dan Masjidil Haram dan mengusir penduduknya daripadanya adalah lebih besar di sisi Allah, dan fitnah adalah lebih besar lagi dari pembunuhan. Dan mereka akan selalu memerangi kamu sehingga dapatlah mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu jika mereka sanggup. Dan barang siapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya, lalu dia mati padahal dia telah kafir, maka mereka itu telah gagallah amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya.
218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang pada jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Perintah berperang. Di ayat-ayat di atas telah dinyatakan bahwasanya masuk surga tidaklah semudah yang dimimpikan. Masuk surga baru dapat apabila orang beriman sanggup menderita, sebagai apa yang telah diderita oleh umat-umat beriman yang telah berjuang di masa lampau di bawah pimpinan nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Dalam pada itu dituntunkan pula tentang menafkahkan harta untuk membela ayah bunda dan karib kerabat. Sekarang datanglah perintah berperang. Kalau di dalam surah Al-Hajj telah diberikan keizinan berperang bagi orang yang teraniaya dan diusir dari negerinya, dan kemudian diizinkan mempertahankan diri walaupun sedang di dalam Masjidil Haram, maka sekarang telah diperintahkan lebih luas lagi perintah perang. Telah diperintahkan kepada kamu berperang, sedang dia itu tidak kamu sukai. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, padahal ada baiknya bagi kamu. Dan boleh jadi kamu sukai sesuatu, padahal dia itu tidak baik bagi kamu. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidaklah tahu. Ayat 216. Perintah berperang telah diturunkan Tuhan. Perintah ini datang di Madinah, sedang waktu masih di Makkah belum ada perintah berperang. Betapapun penderitaan lantaran perbuatan kaum musyrikin kepada Nabi dan umatnya pada masa di Makkah, namun mereka diperintahkan memaafkan, berlapang dada, dan jangan melawan dengan kekerasan, karena pada waktu itu Islam baru tumbuh. Sikap yang tergopoh-gopoh hanya memperturutkan semangat bernyala-nyala saja, niscaya akan membawa malapetaka yang tidak diingini. Tetapi setelah kaum muhajirin mendapat sokongan yang amat besar dari kaum Ansar di Madinah, maka masyarakat Islam di Madinah mulai tumbuh dengan kuatnya. Tetapi pihak yang memusuhi tidaklah akan tinggal diam membiarkan masyarakat Islam itu bertumbuh. Kian besar pengaruh Islam di Madinah, kian besar pula lah kemurkaan musuh-musuh itu. Bahkan bertambah besar pula jumlahnya musuh dari Quraisy yang telah mengusir mereka, musuh dari suku-suku Arab di sekeliling tanah Arab yang selalu mengikuti jejak kaum Quraisy, musuh dari orang Yahudi di Madinah yang di mana ada peluang selalu menghasut orang Quraisy dan Arab yang lain tadi supaya menantang Islam, meskipun kadang-kadang dengan lempar batu sembunyi tangan. Dan di sebelah utara bangsa Romawi telah lama berdaulat menjajah penduduk-penduduk Arab dan menguasai negeri-negeri itu. Dan di sebelah timur ada kerajaan Persia yang besar yang tidak merasa senang kalau bangkit kekuatan baru di Arabia. Sedang pertumbuhan Islam sebagai suatu kemasyarakatan telah menjadi suatu kekuasaan yang nyata. Kekuatan yang telah tumbuh ini meski dipertahankan. Kadang-kadang bertahan itu ialah dengan menyerang atau mendahului sebelum diserang. Dari zaman purbakala, kaidah menyerang ialah pertahanan juga. Sudahlah termasuk dalam ilmu perang. Sebab itu dengan ayat ini bukanlah saja lagi Tuhan mengizinkan berperang, tapi memerintahkan berperang. Pada pokoknya perang itu tidaklah disukai. Memang pada umumnya apabila mempersoalkan perang, orang tidak suka. Berperang adalah merubah kebiasaan hidup yang tentram. Berperang ialah membunuh atau dibunuh. Sedangkan orang ingin kalau dapat biarlah mati secara wajar saja. Berperang meminta perbelanjaan besar. Sedangkan nafsu manusia ialah bakhil. Sebab itu pokoknya orang berperang. Kalau boleh biarkan tidak ada perang. Kalau boleh biarlah tidak ada perang. Akan tetapi boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, padahal dia membawa kebaikan kepada kamu. Dalam hal ini bukan berperang saja. Banyak hal yang kita tidak menyukainya, tetapi dia baik buat kita. Laksana orang sakit meminum obat yang pahit. Tidaklah seleranya suka meminum obat itu, tapi untuk kesembuhannya meski ditelannya juga. Misalnya kita perturutkan perasaan hati tidak suka berperang, suka yang tentram-tentram saja, sedangkan musuh telah mengancam di sekeliling kota pertahanan kita. Berdiam diri tidak suka berperang artinya ialah menyerahkan negeri kepada musuh, atau diketahui musuh telah mengadakan persiapan buat menyerbu pertahanan kita. Pada saat itu tidak boleh lengah sedikit juga. Dalam taktik perang hal itu tidak boleh ditunggu, tetapi didahului menyerbu musuh itu sebelum mereka bangkit. Ini semuanya bukanlah kalau-kalau, tetapi kenyataan. Masyarakat musuh yang dipimpin oleh seorang sebagai Abu Jahal tidaklah akan berdiam diri saja melihat Islam berkembang. Siang malam mereka menyusun kekuatan buat membunuh Islam yang sedang tumbuh itu. Orang-orang yang sebagai demikian hanya dapat dihentikan geraknya dengan diperangi. Sebab itu maka di ujung ayat Tuhan Allah bersabda, dan Allah mengetahui sedang kamu tidaklah tahu. Ujung ayat 216. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan merangkap juga sebagai kepala masyarakat atau kepala negara dan juga pemimpin peperangan. Seluruh umat yang di bawah pimpinan beliau adalah tentara semuanya yang wajib tunduk kepada komando beliau. Beliau memerintahkan peperangan bukanlah atas kehendak sendiri, tetapi menjalankan rencana Tuhan. Dalam beberapa hal,
Misalnya maksud-maksud penyerangan dan penyerbuan, kamu sebagai tentara hanya wajib tunduk. Kamu tidak selalu dapat mengetahui apa rahasia yang lebih dalam dari perintah itu. Hanya Tuhan yang tahu dan Rasulnya. Dengan ujung sabda Tuhan ini, ke dalam masyarakat kaum muslimin, muhajirin dan ansar itu, telah mulai ditanamkan dasar ilmu perang. Orang-orang seperti Umar bin Khattab, Zubair bin Awam dan lain-lain itu bukanlah orang-orang penakut seorang juga, melainkan orang-orang biasa perang suku, perang kabilah di zaman jahiliyah. Demikian juga pemuka-pemuka kaum Ansar, tetapi sekarang keberanian berperang itu telah terpimpin di bawah satu komando yang di atas sekali ialah komando Allah, bukan sebagai berkelahi-kelahi suku-suku yang selalu terjadi di zaman jahiliyah dahulu itu. Lantaran perintah berperang sudah turun dari Allah, maka pada suatu waktu di akhir Jumadil Akhir setelah 17 Ramadan, setelah 17 bulan, maksud kami setelah 17 bulan Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, beliau panggil Abdullah bin Jahasi, anak dari saudara perempuan ibu beliau atau Ammah, bersama dengan 8 orang muhajirin. Lalu beliau suruh berangkat ke jurusan Badar. Sedang menyerahkan sepucuk surat, beliau berkata, segera engkau berangkat bersama teman-temanmu yang 8 ini. Setelah 2 hari perjalanan barulah boleh engkau buka dan baca suratku ini. Jalankan apa yang aku perintahkan di dalamnya, tetapi teman-temanmu yang 8 sekali-kali jangan engkau paksa menurutkan engkau. Setelah itu berangkatlah Abdullah bin Jahasi dengan ke-8 temannya itu, dan setelah 2 hari perjalanan surat itu dibuka dan dibacanya. Di antara isinya ialah memerintahkan dia meneruskan perjalanan menuju ke Nakhlah, dan dari sana perhatikan gerak-geri orang Quraisy. Tentang berperang tidak ada perintah dan tidak ada larangan dalam surat itu. Sehabis surat dibacanya, Abdullah bin Jahasi berkata, sam'an wa ta'atan, didengar dan dipatuhi. Lalu dia berkata kepada teman-temannya itu, siapa di antara kalian yang ingin syahid turutkan aku, karena aku hendak meneruskan perintah Rasulullah. Tetapi barang siapa yang enggan boleh pulang, karena Rasulullah memesankan kepadaku dalam suratnya supaya jangan ada yang dipaksa. Rupanya tidak seorang juga yang mau pulang, melainkan semua menurut. Mereka meneruskan perjalanan ke Nakhlah, tetapi di tengah jalan 2 orang di antara mereka, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas dan Utbah bin Ghazwan, terpaksa berpisah sebab mengejar unta mereka yang terlepas dan tersesat. Dan Abdullah bin Jahasi bersama dengan ke-6 temannya lagi meneruskan perjalanan ke Nakhlah. Sampai di sana kebetulan memang bertemu beberapa orang Quraisy yang mereka kenal. Ketika kedua belah pihak sudah tahu ada lawan, bermufakatlah Abdullah bin Jahasi dengan ke-6 kawannya, kalau kita berperang dengan mereka sekarang, bulan Rajab telah masuk, kita tidak boleh berperang di bulan yang dimuliakan. Tetapi kalau kita biarkan mereka, tentu malam ini juga mereka lekas kembali ke Mekah. Di sana mereka memberitahu yang lain. Bahaya lebih besar akan kita hadapi. Bagaimana baiknya? Maka putuslah mufakat bahwa mereka diperangi sekali sekarang juga sebelum mereka berlepas diri ke Mekah. Maka Waqid bin Abdullah As-Sahmi pun memanahkan panahnya menuju Amir bin Hadrami, kena dan mati. Utsman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kisan tertawan. Tetapi Naufal bersaudara Utsman bin Abdullah dapat meloloskan diri. Orang-orang tawanan bersama unta-unta mereka giring ke Madinah dan dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Maka setelah orang-orang tawanan dan harta rampasan itu dihadapkan kepada beliau, tidaklah kelihatan beliau gembira. Beliau berkata, aku tidak merintahkan kamu berperang di bulan yang dimuliakan. Maka kedua orang tawanan itu ditahan saja, tidak diperlakukan sebagai orang tawanan, dan barang-barang rampasnya itu diletakkan saja. Abdullah bin Jahasi dengan teman-temannya kelihatan bermuka muram. Mereka telah salah dan menyesal. Semua kaum muslimin menyalahkan mereka. Dan berita ini pun segera tersiar ke dalam kalangan kaum Quraisy, menjalar ke suku-suku Arab yang lain. Muhammad mengizinkan berperang di bulan mulia. Dia telah membunuh dengan cara yang terlarang. Dia telah menawan dan dia telah merampas. Menurut adat turun-temurun, segala peperangan dihentikan pada bulan yang mereka muliakan, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Orang Quraisy sampai mengirim utusan ke Madinah, menanyakan kepada beliau, apakah dia membolehkan berperang di bulan yang dimuliakan? Apakah lagi harganya perjanjian yang telah diikat sejak zaman purbakala oleh nenek moyang kita, bahwa pada bulan yang 4 itu tidak boleh ada peperangan? Di saat yang demikian turun ayat ini. Mereka bertanya kepada engkau dari hal bulan yang mulia, tentang berperang padanya. Katakanlah berperang padanya adalah soal besar. Dengan tegas diakui ayat ini bahwa kemuliaan bulan itu telah dikotori, suatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Tetapi menjauhkan manusia daripada jalan Allah, yaitu perbuatan orang Quraisy selama ini, berusaha siang dan malam menjauhkan, membelokkan perhatian dan memesongkan manusia dari seruan kepada Allah, kepada jalan Allah, dan kufur kepadanya, tidak mau menerima kebenaran Allah dan tidak mau percaya kepada Allah yang Maha Tunggal,
bahkan dipersekutukan yang lain dengan dia, dan Masjidil Haram yaitu menghambat orang melakukan ibadat padanya dan mengganggu sebagaimana pernah mereka lakukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di Masjidil Haram, ditimpakan kepadanya usus unta yang baru disembelih dan masih ada kotoran unta di dalamnya, dan mengusir penduduknya daripadanya sampai terpaksa hijrah ke Madinah. Semuanya itu adalah lebih besar dari sisi Allah. Maka jika dikumpulkan segala perbuatan-perbuatan besar dan mengerikan yang telah mereka lakukan kepada kaum muslimin yang telah dituturkan satu demi satu itu, walaupun berperang di bulan yang dimuliakan itu memang soal besar, tetapi dia telah menjadi kecil. Tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan sikap permusuhan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Dan belum berhenti hal itu sampai kepada masa terjadinya peperangan di Nakhlah itu. Dan ada lagi yang lebih besar perbuatan mereka, melebihi dari segala yang disebutkan itu, dan fitnah adalah lebih besar lagi dari pembunuhan. Artinya jika Amir bin Al-Hadrami telah mati terbunuh, jika dibandingkan dengan fitnahan, siksaan, penghinaan yang telah mereka timpakan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belumlah setimpal sedikit juga dengan kematian Amir itu. Ummu Yasir sampai mati ditusuk faratnya dengan tombak. Ammar bin Yasir sampai terkesan cambuk pada punggungnya. Bilal dijemur di cahaya matahari yang kalau tidaklah segera Abu Bakar datang membelinya, matilah dia dijemur di panas terik. Dan banyak lagi fitnah yang lain yang mereka timpakan. Dan fitnah dan segala sikap permusuhan itu akan terus mereka lakukan, dan mereka akan selalu memerangi kamu sehingga dapatlah mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu jika mereka sanggup. Yaitu sebelum kaum yang telah beriman itu melemparkan iman mereka dan kembali turut mereka menyembah berhala, maka segala fitnah dan sikap permusuhan ini akan terus, tidak akan berhenti, bahkan akan mereka tambah lagi usaha mengembalikan kamu jadi kafir dengan segala kesanggupan yang ada pada mereka. Kemudian diperingatkan betapa besarnya bahaya aksi kaum Quraisy itu bagi mereka orang Islam, karena tidak tahan akan fitnah mereka dan karena kelemahan iman mungkin ada yang mau murtad, maka datanglah ancaman yang tegas dari Tuhan kepada orang muslim. Dan barang siapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya, yaitu meninggalkan iman kembali jadi kafir, meninggalkan tauhid kembali jadi musyrik karena takut akan fitnah, karena takut akan tanggung jawab, karena takut menghadapi pengorbanan, lalu dia mati padahal dia telah kafir, maka mereka itu telah gagallah amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Apa yang dibangunkan selama ini runtuhlah, amalan jadi percuma dan kembali ke dalam kegelapan di bawah pengaruh syaitan. Dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Ujung ayat 217. Inilah ayat yang diturunkan untuk menjelaskan duduknya perkara Abdullah bin Jahasi tidak salah. Dia telah bertemu dua jalan bersimpang yang keduanya berbahaya. Dia mengakui berperang di bulan yang mulia suatu pelanggaran besar, tetapi membiarkan musuh itu pulang saja adalah akan membawa bahaya yang lebih besar, yaitu terus-menerusnya mereka beraksi menentang Islam. Maka oleh sebab rintangan dan fitnah itu dari mereka lah mulanya. Ini wajib dilawan terus, ditangkis terus, dihadapi terus sampai mereka tunduk. Pada waktu itu bukan saja yang perang di bulan mulia saja yang tidak ada lagi, malahan keamanan beragama lah yang akan tercapai. Peperangan sekarang ini bukanlah peperangan di antara suku dan kabilah sebagai zaman jahiliyah. Balas membalas dendam, tawan menawan musuh, rampas merampas unta, nanti berdamai lagi, nanti berperang lagi. Dan bila datang bulan yang dimuliakan berkumpul lagi, berniaga, tertawa-tawa. Datang lagi waktunya perang pula, perang yang tidak ada tujuan. Dengan ayat ini kedudukan Abdullah bin Jahasi dan teman-temannya diperbaiki. Mereka tidak salah. Orang tawanan tetap tawanan, boleh ditebus, malah diberi bantuan semangat bagi setiap orang yang berjuang pada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang pada jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 219. Dengan ayat ini dijelaskan siapa yang mereka yang telah sudi bersabung nyawa melaksanakan kehendak Tuhan itu. Mereka telah mencapai 3 tingkat dari akidah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pertama, mereka telah menyatakan kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak lagi menyembah kepada selain Allah. Sebab itu mereka diganggu dan dimusuhi dalam kampung halaman mereka sendiri. Maka oleh karena yang mereka cintai hanyalah Allah dan Rasul, mereka tidak lagi menyembah kepada selain Allah. Sebab itu mereka diganggu dan dimusuhi dalam kampung halaman mereka sendiri. Maka oleh karena yang mereka cintai hanyalah Allah dan Rasul. Seketika diajak oleh Rasul Allah berpindah ke Madinah, berpindah kepada Allah dan Rasul, mereka pun telah berpindah. Negeri tempat mereka dilahirkan telah mereka tinggalkan karena mereka tidak mau menyembah berhala. Biarpun di tempat kediaman yang baru itu mereka akan melarat, mereka rela menerima kemelaratan karena mempertahankan iman kepada Allah. Kemudian datang perintah berjihad, berperang mempertahankan agama Allah. Mereka pun berperang. Dengan berperang sudah terang hanya salah satu dari dua yang mereka hadapi. Pertama hidup, kedua mati. Mereka rela hidup untuk meneruskan perjuangan dan mereka rela mati untuk syahid.
Sebab hidup atau mati mereka mempunyai satu harapan, yaitu rahmat Allah, kasih cinta Allah, dan kalau ada salah berkecil-kecil yang pasti bertemu dalam perjuangan hidup, sebagai bertemu pada Abdullah bin Jahasi dengan teman-temannya itu, diberi ampunlah mereka oleh Allah, sebab Allah Maha Pengampun, dan disayangilah mereka karena tenaga mereka yang telah diberikan untuk menegakkan sabilillah, karena Tuhan Maha Penyayang. Pada ayat ini mulailah kita berjumpa dengan ketiga tingkat penyempurnaan iman itu. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, sanggup hijrah lantaran iman. Ketiga, sanggup berjihad apabila perintah datang. Menurut setengah ulama, perintah hijrah itu belum habis sampai kepada zaman kita sekarang ini. Memang dengan takluknya di Makkah di tahun ke-8 hijrah, maka orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah tidak disebut hijrah lagi. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah sudah fatah, sesudah Makkah ditaklukkan. Tetapi kalau sekiranya datang sebab yang serupa, sehingga di tanah tumpah darah kita sendiri, tidak ada kebebasan lagi melakukan agama menurut keyakinan kita. Tidak ada lagi kebebasan menyatakan hukum agama yang sebenarnya sampai kepada iman kepada Allah yang Maha Tunggal sudah di dalam pemeriksaan, sudah diselidiki, maka hijrah terbuka lagi. Sebab bagi orang yang beriman, di tempat yang leluasa dia menyebut nama Tuhannya, di sanalah tanah airnya. Bahkan datang pertanyaan sebagai tembelak dari Tuhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah begitu luas? Mengapa tidak kamu berhijrah saja padanya? An-Nisa 97. Jihad pun demikian pula. Arti jihad adalah umum, perang adalah salah satu di antaranya. Kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus ikhlas, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mendidik dan mengasuh umat kepada kesadaran beragama pun termasuk dalam jihad juga. Adapun jihad yang berupa perang adalah menunggu perintah dari Al-Imam Al-Azam di negeri itu. Maka di dalam ayat 217 dibukalah cara-cara dan tipu dayanya orang-orang yang musyrikin atau orang-orang yang bertahan dalam pendirian yang salah itu. Mereka sengaja melupakan kesalahan besar yang telah mereka perbuat, memusuhi bahkan sampai mengusir dan memerangi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Setelah mereka diserang balasan dan mereka terpukul, mereka tunjukkanlah soal-soal sopan santun yang telah diikat sejak zaman nenek moyang, bahwa tidak boleh berperang di bulan suci. Mereka bersorak-sorak dan menyebarkan berita fitnah pada seluruh kabilah-kabilah Arab bahwa Muhammad telah berperang di bulan suci. Mereka tidak mengatakan apa sebab terjadi peperangan. Mereka tidak mengatakan bahwa Muhammad itu nyaris mereka bunuh sedang tidur, lalu hijrah ke Madinah, lalu menuntut balasannya kembali, sehingga kalau orang tidak mengetahui duduk soal yang sebenarnya dan apa sebab musababnya akan menyangka bahwa Muhammadlah yang salah. Kalau mereka yang kuat pada masa itu tentu akan segera bertaklukkan Muhammad dan mereka serbu kota Madinah dengan dalih bahwa Muhammad melanggar kesopanan perang, yaitu tidak boleh berperang di bulan suci. Tetapi karena mereka tidak begitu kuat, mulut mereka sajalah yang ribut-ribut menyesali dan menyalahkan Muhammad, lalu menyembunyikan kesalahan sendiri yang berlipat ganda daripada tuduhan pelanggaran tentara patroli Muhammad SAW itu. Dengan ayat 218, Abdullah bin Jahasi dan teman-teman yang turut berpatroli itu dibersihkan dari tuduhan. Bagaimanapun musyrikin menyalahkan mereka, namun mereka tidak bersalah. Apa yang mereka lakukan adalah patut dan pantas. Apatah lagi tujuan mereka adalah dalam rangka mempertahankan diri dari menjaga benteng Islam yang telah berdiri di Madinah daripada segala macam tipu daya busuk atau intimidasi yang dilakukan oleh musyrikin itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.